mari kita tengok sebagian dari kehidupan Nabi Ibrahim, karena demikianlah yang difirmankan oleh Allah kepada kita, agar kita menjadikan suri tauladan yang baik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara cara kita untuk berkhutbah kepada kehidupan Nabi Ibrahim adalah dengan memahami doa-doa beliau. Ada banyak doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah doa beliau yang difirmankan oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-35. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam." Jamaah sekalian, doa ini sering kita dengar, bahkan sangat mungkin di antara kita memanjatkan doa ini setiap hari, di setiap selesai menjalankan ibadah sholat. Dari doa ini kita mendapati teladan dari Nabi Ibrahim tentang dua visi kehidupan beliau. Dari doa yang diabadikan di dalam ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua visi kehidupan. Yang pertama adalah visi kebangsaan, yang kedua adalah visi keagamaan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa irqala," dan ingatlah kalian ketika berkata, siapa yang berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim? Maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didoakan, apa yang dimohonkan kepada Allah? Rabbi ij'al hadza baladan amina. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang amina, aman sentosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim, kita tentu harus menghadirkan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negeri kita. Di era kenabian Rasulullah Muhammad SAW, seiring dengan makna Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, Allah tegaskan. Misi itu pun diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika kita mencontoh teladan kehidupan Nabi Ibrahim dan sekaligus kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita harus menghadirkan visi kebangsaan kita dalam kehidupan kita. Hadir dan menghadirkan, berkontribusi untuk terciptanya negeri yang aman sentosa, yang dalam bahasa di era kenabian Rasulullah berkontribusi dalam menghadirkan negeri yang rahmat, penuh rahmat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana Rasulullah menjalankan misi menjadi rahmat dari alam semesta ini? Apakah kemudian Rasulullah membiarkan segala bentuk kemungkaran hadir di tengah kehidupan manusia? Apakah Rasulullah membiarkan semua manusia berpendapat dan berperilaku sesuai dengan pendapatnya masing-masing? Ternyata ketika Allah tegaskan bahwa Rasulullah Muhammad diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, makna rahmat bagi alam semesta itu bukan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Karena bisa kita bayangkan bagaimana orang yang satu dengan orang yang lainnya memaknai rahmatan lil alamin dengan pendapatnya masing-masing, maka tentu akan terjadi kekacauan yang justru kontraproduktif dengan misi rahmatan lil alamin itu. Bagaimana ketika Allah mengutus Rasul sebagai rahmatan lil alamin, apa yang Rasul lakukan dalam rangka menjalankan misi rahmatan lil alamin?
maka bisa kita dapati firman Allah yang menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalankan misi sebagai rahmat bagi alam semesta. Setidaknya kita bisa lihat dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang kedua. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika diutus sebagai utusan Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membawa misi rahmatan lil alamin itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah zat yang telah mengutus seorang utusan dari kaum mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Apa tugas Rasulullah? Dan Rasulullah tidak diutus sebagaimana syarat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 tadi, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Allah gambarkan yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah ditugasi untuk membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan ketentuan-ketentuan Allah, menyampaikan berita gembira dari Allah, menyampaikan ancaman-ancaman dari Allah, menyampaikan larangan-larangan dari Allah, sekaligus menyampaikan perintah-perintah dari Allah. Itulah rahmat dari alam. Sehingga manusia berada dalam koridor yang ditentukan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi repot jemaah sekalian. Kalau masing-masing kita memahami rahmat yang lain dengan pendapat sendiri-sendiri, kacau teman. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah atau di samping menjalankan tugas yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan firman-firman Allah, tidak cukup, karena setiap manusia itu punya jiwa, setiap manusia itu punya nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Allah tegaskan bahwa sesungguhnya nafsu kita itu senantiasa la'ammaratun bisu', mengajak kepada keburukan. Siapapun yang hidup, maka dia masih punya nafsu. Dan siapapun yang punya nafsu, nafsunya senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau kita merasa nafsu kita sudah aman-aman saja, maka saat itulah kita menghadapi bahaya besar. Karena kita tidak akan waspada dengan nafsu kita. Maka tugas Rasulullah yang kedua adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua adalah mensucikan jiwa manusia, agar manusia ini berada dalam rahmat Allah, agar terjadi suasana hidup yang rahmatan lil alamin. Maka jiwa-jiwa itu tidak boleh dibiarkan merajalela, mengajak kepada keburukan manusia-manusia yang memilikinya. Maka harus dibersihkan jiwanya. Bukankah kondisi kacau balau di negeri manapun itu terjadi ketika orang berbuat kejahatan dan keburukan? Kalau nggak ada orang yang curi, maka kita aman-aman saja naruh barang di depan rumah. Kalau tidak ada orang yang dendam, maka kita tidak perlu punya musuh dengan sesama manusia. Itulah kerusakan-kerusakan yang sumbernya adalah ammaratun bisu', nafsu yang mengajak-ajak kepada keburukan. Dan Rasulullah diturunkan oleh Allah dalam rangka menciptakan kehidupan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dengan cara apa? Membersihkan hati dari ajakan buruk nafsu-nafsu mereka. Jadi rahmat dari alamin bukan kemudian dimaknai membiarkan segala kemungkaran terjadi di sekitar hidup kita. Dan yang ketiga, Allah tegaskan tugas Rasulullah dalam mengemban misi rahmatan lil alamin yang dilakukan adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah disuruh mengajarkan hikmah, Rasulullah disuruh mengajarkan kitab dan hikmah. Maka ulama tafsir menjelaskan tentang penjelasan hikmah. Kitab dan hikmah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi
ketika kita ingin memiliki visi kebangsaan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah mengikuti Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW, maka sebenarnya gamblang pula apa yang harus kita kerjakan. Dalam versi ayat lain, bagaimana Rasulullah menjalankan misi rahmatan lil alamin ini di dalam surat Yusuf ayat 108, Allah mengatakan kepada kita, "Qul katakan Muhammad, Rasulullah disuruh mendeklarasikan diri tentang apa? Tentang jalan hidup yang beliau tempuh ketika beliau mendapatkan misi rahmatan lil alamin. Qul katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku." Apa jalan Nabi itu? Aku ilallah, aku mengajak kepada Allah, menyeru manusia untuk menuju Allah. Ala basuratin, atas hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikuti. Maka kalau kita simpulkan jemaah sekalian, tidak ada cara menghantarkan kehidupan ini penuh rahmat dari Allah. Tidak ada definisi yang lebih dekat bagaimana caranya mencontoh Rasulullah untuk menghadirkan kehidupan yang rahmatan lil alamin kecuali dengan berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Kalau kita bicara menghadirkan hidup yang rahmatan lil alamin, pada saat yang sama kita membiarkan kemungkaran-kemungkaran dan mempersempit ruang kebaikan, maka itu bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di dalam doa ini Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki visi keagamaan. Rabbi ja'al hadzal baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini aman sentosa. Yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah kami ya Allah dan anak-anak cucu kami ya Allah anak budal asnam, dari menyembah selain Engkau, dari menghamba kepada berhala-berhala. Maka kita lihat, kalau kita ingin mencontoh Nabi Ibrahim dan sekaligus Nabi Muhammad SAW, kita harus memiliki visi keagamaan dalam kehidupan kita ini, yakni memurnikan akidah, menguatkan tauhidullah, menjadikan atau mengapa kehidupan kita memiliki orientasi tauhidullah. Dalam bahasa di era kenabian Rasulullah Muhammad diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya agar Rasulullah memiliki visi keagamaan berupa kemurnian akidah. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna rahmatan lil alamin itu adalah hadirnya kontribusi kebangsaan kita terlibat dalam menghadirkan kehidupan yang penuh kasih sayang dari Allah, dan pada saat yang sama menjaga kemurnian akidah agar penduduknya tidak menghamba kepada berhala-berhala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua untuk bisa tetap istiqomah dalam rangka mencontoh Nabi Ibrahim dan sekaligus Rasulullah Muhammad SAW untuk memiliki visi kebangsaan, menghadirkan kehidupan yang rahmatan lil alamin dan sekaligus menjaga kemurnian akidah kita sampai akhir hayat kita.